Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian jemaah majelis Rekatul Rohaniyah Auliyaul Tis'ah Darus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat di sini wa dunia wal akhirah. Rahayu sagung sumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian dan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita mengkaji. Saya bacakan dulu ayat 1 sampai dengan ayat 3, jumlahnya 8 ayat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta yata'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Lam yakun itu tidak ada, tidaklah ada. Alladzina orang-orang kafaru yang kafir, min ahli kitab dari golongan ahli kitab, wal musyrikina dan orang-orang yang musyrik, munfakkina akan berhenti, hatta sehingga ta'tiyahum datang kepada mereka al-bayyinatu penjelasan-penjelasan, kenyataan-kenyataan gitu ya, bayyinah, keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang nyata. Rasulun yaitu Rasul, utusan minallahi dari Allah. Yaitu yang membacakan suhufan, lembaran-lembaran wahyu, suhuf mutahharatan yang disucikan, lembaran-lembaran yang suci. Fiha di dalamnya kutubun terdapat isi-isi kitab, hukum-hukum yang tertulis, qayyimatun yang lurus, yang tegak. Artinya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang-orang kafir dari golongan ahli kitab. Orang kafir dari golongan ahli kitab. Ahli kitab ini, kaum ahli kitab ini dulu ada di zaman sebelum Nabi Muhammad lahir sudah. Disebutnya ahli kitab. Makanya kalau ahli kitab itu ada dua golongan, Yahudi dan Nasrani ahli kitab. Wal musyrikina dan juga golongan orang-orang yang musyrik, para penyembah-penyembah patung. Di zaman sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, banyak orang-orang ahli kitab. Jadi yang beriman dulu ahli kitab. Ahli kitab itu ya Yahudi dan Nasrani. Pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa. Pemegang kitab Taurat dan pemegang kitab Injil, gitu ya. Disebut ahli kitab itu. Munfakkina, mereka ini tidak akan berhenti
Tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti pada kekufuran dan kemusyrikannya. Hatta sampai sehingga taksiyahum datang kepada mereka al-bayyinatu, bukti-bukti kebenaran, penjelasan, keterangan yang jelas, yang bukti. Jadi mereka itu akan tetap kufur, akan tetap musyrik. Kalau nanti kita akan percaya sampai ada bukti-bukti kebenaran yang didatangkan kepada mereka. Bukti kebenaran apa yang akan dijadikan hujah oleh mereka dari kekufurannya itu? Yaitu Rasulun minallah, didatangkan Rasul dari Allah. Iya, Rasul dari Allah. Siapa Rasul dari Allah? Wa huwa Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi lahir, sebelum Muhammad jadi Nabi, mereka tetap kufur, nggak mau menjadi ahli kitab, tetap musyrik, ya. Sampai benar-benar utusan Allah, utusan dari Allah itu datang pada mereka terbukti ada. Gitu. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena kedatangan Nabi Muhammad SAW yang akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman itu sudah dijelaskan baik di kitab Taurat maupun di kitab Injil. Nabi Isa juga menjelaskan pada kaumnya bahwa nanti sesudahku akan datang Nabi akhir zaman ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Di Injil diterangkan, di Taurat pun diterangkan. Itu nabi-nabinya itu sudah nggak ada, zaman menjadi zaman jahiliyah. Masa sampai dilahirkannya Nabi Muhammad itu ada jarak 571 tahun. Ya. Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 Masehi. Nabi Isa lahirnya tanggal 1 Masehi. Jadi tahun Masehi itu dihitung sejak lahirnya Nabi Isa. Nabi Muhammad lahir tahun 571. Nabi Isa diangkat masih muda, kita tahun usia 30 tahunan. Berarti kan ketika sejak Nabi Isa diangkat kan kerasulan tidak ada. Kerasulan tidak ada. Jadi manusia hidup tanpa petunjuk, tanpa murabbi, tanpa akidah, tanpa syariat, tanpa akhlak. Waktu itu disebut zaman jahiliyah, zaman yang kelabu, Pak. Coba di kampung ini kalau nggak ada kiai, gitu nih. Oh, di kampung rano kiai, nggak ada majlis taklim, nggak ada orang yang membacakan kitab, orang menyampaikan turunan-turunan agama. Kalau masih ada, nggak ada setelah gini, ada ketok tular ngobrol sana ngobrol sini, mari ngaji ini, itu bisa nyampe ke masyarakat. Walaupun masyarakat masih belum berani berangkat, tapi minimal dia pernah dengar, pernah apa, bisa dijadikan pedoman. Kalau nggak ada sama sekali. Zaman jahiliyah, orang hidup tanpa akidah, tanpa keyakinan terhadap Tuhan, orang hidup tanpa syariat, tanpa aturan, orang hidup tanpa akhlak, itu jahiliyah. Nah, hanya pada waktu itu kehidupan manusia ya siapa yang kuat dia yang menang. Yang gede mesti mangan yang kecil. Akhirnya kehidupan seperti kehidupan di laut. Lihat kehidupan di laut. Ikan yang kecil dimakan yang lebih gede. Nanti kan yang udah gede dimakan yang gede lagi. Dimakan lagi yang gede lagi. Yang kuat memakan yang lemah. Itu kehidupan di laut.
Insya Allah semoga kehidupan apa yang terjadi di laut tidak terjadi di darat. Ya, harapan kita apa yang terjadi di laut tidak terjadi di darat, apalagi di Indonesia. Kenapa? Indonesia ada Pancasila. Di laut tidak ada Pancasila. Kalau ada Pancasila, kalau hidupannya kayak di laut, ya repot. Yang tua menindas yang itu. Mereka itu kok dibilangin kayak apapun, dia tetap tidak akan berhenti, akan tetap kubur dan tetap kubur. Yang musik tetap musik, coba berada aja. Baru dia mau apabila didatangkan kepada mereka Rasul yang datang dari Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Yatlu suhufan mutahharoh, sehingga dibacakan kepada mereka lembaran-lembaran wahyu yang disucikan. Setelah Taurat, Injil, tentunya yang dibawa Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Rasul akhir zaman ini nanti akan membacakan Al-Quran itu. Sampai janji dia, pokoknya aku nggak bakal berhenti, aku akan tetap begini. Sampai nanti apa yang dijanjikan di Taurat dan Injil itu benar-benar nyata didatangkan kepada saya. Nabi Rasul akhir zaman yang namanya Ahmad atau Muhammad itu benar-benar sudah ada. Baru saya akan beriman. Dia yang akan membacakan, baru saya beriman. Dan janji. Betul kan? Ada nyanyian kan? Janjimu. Bela yang tiada nunggu. Lama sudah bertanam dalam hatiku. Apa namanya? Kok bimbangkan ragu. Jangan kok bimbangkan ragu. Gitu ya? Apa? Terus. Membangun awal kalau aku ambil mana baik. Ya. Dulu jadinya begitu, pokoknya saya tidak akan berhenti sampai didatangkan Rasul dari sisi Allah yang akan membacakan lembaran-lembaran kitab wahyu yang disucikan itu. Ya kan? Jadi jahiliyah. Nah, di dalamnya itu fiha kutubun qayyimah. Yang di dalamnya ada tertulis kitab-kitab. Kitab Taurat tertulis juga di Quran. Kitab Injil dijelaskan juga di Al-Quran. Isinya apa? Hukum-hukum, aturan-aturan, tatanan-tatanan kehidupan qayyimah yang lurus. Yang lurus. Nah, udah ya? Bisa dipahami ya? Itu janjinya ahli kitab. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqa, dan tidaklah berpecah belah. Mufarriqun, bergolong-golongan, pecah belah. Perselisihan. Ya, firqah tafarraq, pecah belah, penco-penco, misah, berbeda paham dan lain sebagainya. Pertikaian, perselisihan, bama tafarraqo alladzina utul kitab, orang-orang ahli kitab itu. Artinya bama tafarraqo alladzina utul kitab, dan orang-orang ahli kitab itu tidaklah berpecah belah, berselisihan, illa kecuali dari sesudah majaat telah datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan yang jelas. Apa itu? Ayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil Quran al-jaib bi mu'jizatillah.
Bukti kebenaran itu adalah Nabi Muhammad dan Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad. Hanya terjadi perselisihan, gak ada apa paham, jadi berpecah belah. Itu justru ketika benar-benar Nabi Muhammad sudah lahir dan benar-benar diangkat menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman, di situ pecah belah, pecah menjadi dua. Kita pecah jadi apa? Gitu. Sebagian beriman, sebagian kufur. Di kitab surah Nabi Muhammad datang, ada yang sebagian beriman, tapi tetap sebagian kufur. Yang kufur kenapa kok mereka kufur? Tidak menepati janji. Karena apa? Hasud. Karena dengki. Karena dengki. Kenapa dia dengki? Kenapa dia hasud? Pertama timbulnya rasa iri. Rasa iri yang menimbulkan kemudian dengki. Iri adalah keturutan. Ya kan? Iri nggak keturutan. Sama-sama bekerja. Dan saya Pak Tarso bekerja sebuah instansi. Pak Tarso karyawan lama, saya karyawan baru. Ketika ada posisi kepala bagian yang kosong, ya kan? Nanti ada kekosongan kursi untuk kepala bagian. Pak Tarso ngarep-ngarep mesti dua nih nanti kepala bagian. Terima dari rombongan saya lah. Ternyata yang diangkat kok Pak Warto. Jadi boleh Bapak? Iri. Masa kerjanya bukan duluan dua, persatunya banyak ya. Kalau kita kok kenapa Warto tinggi ya? Padahal perusahaannya lebih tahu. Nek Pak Warto itu ternyata lebih jenius daripada Pak Tarso. Tapi bukan berarti Pak Tarso tidak jenius. Iya. Enggak kan, bukan berarti Pak Tarso bodoh. Pak Tarso tidak jenius. Menurut pandangan yang punya perusahaan ini, Pak Warto lebih jenius walaupun mau nganyaran. Tapi tetap aja. Kira-kira secara manusiawi Pak Tarso iri apa? Iri coba. Kalau kiainya iri, mungkin kalau nggak kiainya. Boyo iri pas ngeneki. Aku iri, aku tak pengen macak nol yang Arab. Ngono ya kan? Iri itu mesti perkara urusan dunia, jabatan kan? Kalau sama iri itu urusan ini. Sama iri gendanya aku. Ayo. Nah, di sinilah lebih jeniusnya Pak Warto daripada Pak. Tapi ini merawani, gitu loh. Tapi urusan tadi, ini tadi bilang aku, iri Pak. Kemudian ini gendanya aku, merawani. Bukan berarti Pak Warto tidak jenius, tapi Pak Warto lebih jenius. Bisa dipahami ya? Ini juga begitu. Ahli kita merasa sudah duluan sebelum dia. Tahu kan mereka tahu kok datang anjir. Kami ini orang-orang Bani Israel, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Bani Israel dimuliakan, dijelaskan di Quran pun menjelaskan. Ya Bani Israil, azkuru nikmatallahi alaikum wa anni fadhaltukum alal alamin. Ya Bani Israel, baik Bani Israel. Uzkuru nikmat Allah alaikum. Ingatlah kamu terhadap nikmat Allah yang dianugerahkan sama kalian. Wa ani dan sesungguhnya Allah fadl tukum akan melebihkan kamu, mengutamakan kamu alal alami di atas manusia seluruh alam. Itu Israel. Ahli kitab ini Bani Israel. Harapan dia apa? Bani Israel dong. Dari dulu juga yang jadi Nabi Rasul Bani Israel. Muhammad siapa? Bani Ismail. Turunan Ismail. Siapa Ismail? Siapa Israel? Israel kan anaknya Ishak.
Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim. Hasil pernikahannya dengan Siti Sarah. Gimana benar? Ya Ismail apa? Putranya Ibrahim juga sebetulnya masih saudara. Tapi ibunya siapa? Hajar. Hajar siapa? Pembantunya. Aku lebih mulia, aku lebih berhak daripada dia. Iri nggak? Iri. Setelah ini hasut nggak? Merasa lebih hebat. Karena hasut dia pilih kufur. Bisa dipahami? Keren ya? Ngono lo ngaji itu jelas. Kenapa kok iri? Kenapa kok dengki? Karena sebab kita. Tapi ada kronologisnya. Ini lembaga orang Bani Israel dengan Bani Ismail sampai sekarang. Sampai sekarang, lah iya, kampung-kampung, perkara keluar, tidak benar, oke? Nah, padahal ya di Al-Quran diterangkan, padahal wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Padahal wa ma'umiru, dan tidak sekali-kali Allah memerintahkan kepada mereka wa ma'umiru illa kecuali wa ma'umiru, dan tidaklah Allah memerintahkan kepada mereka illa kecuali. Jelas ya? Kecuali apa? Liya'budullah, supaya mereka mengawula, mengabdi sebagai hamba. Dalam rangka apa? Mentauhidkan Allah. Makanya aku dulu jangan semata-mata diartikan menyembah. Ya, Allah itu tidak minta disembah. Mau sembah karepmu, nggak mau sembah karepmu. Sudah. Jadi Allah perintahkan supaya kamu mangawula, memposisikan dirimu sebagai kawulane Gusti Allah. Dalam rangka apa? Mentauhid kepada Allah, menyatakan bahwa Allah yang Maha Esa. Namanya bertauhid. Ini namanya itu. Lihat Budullah itu. Mentauhidkan Allah. Ya. Mukhlisina, dengan tulus, ikhlas. Mukhlis, menjadi orang yang ikhlas, mukhlis. Ikhlas, tulus, murni. Kalau murni itu ada campurannya enggak? Ya. Kalau ada campurannya enggak murni. Ayo tahu deh. Makanya surat Al-Ikhlas sudah menceritakan ikhlas, tapi menceritakan Allah Maha Qul huwallahu ahad. Semua amal, aktivitas, perbuatan kita menjadi punya nilai ibadah kepada Allah apabila dilakukan dengan mukhlisina lahud din, ikhlas, murni semata-mata dalam melaksanakan din, aturan-aturan Allah yang disebut agama. Jadi agama Islam mengajarkan kita supaya tulus, bersih, murni, bertas B. Sabbih isma rabbikal a'ladzi khalaqa fasawwa. Masa lali bagaimana? Sabbih bertasbihlah, sucikanlah isma rabbika, asma Tuhan. Khalaqa, yang telah menciptakan, fasawwa, dan menyempurnakan. Betul. Tapi isma rabbikal a'ladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada. Ya kan?
dan dia juga yang menetapkan, memberikan ketetapan, dan dia juga yang memberikan petunjuk dan hidayah. Jangan ada kontaminasi. Allah perintahkan hanya itu. Nggak boleh ada sesuatu. Menyembah karepmu, orang menyembah karepmu. Ini benar. Allah disembah untung enggak? Nah. Kalau nggak disembah, rugi. Tapi kalau engkau menyebutkan aku, awas. Betul enggak? Pribadi. Coba syahadat. Syahadat itu sakti. Kalimat tahu? Sakti. Nah, mana kalau udah syahadat, lihat ya. Ramadan, ada orang nggak sholat, ada orang nggak puasa, tetap aja Islam. Sakti sampai ada orang yang nggak zakat, tetap aja Islam. Ada orang yang nggak haji, tetap aja Islam. Bawa rombongan tetap khatam, syahadat juga, sholat juga, puasa udah, zakat, haji udah, khatam. Ya, yang enggak ini, padahal rukun. Tetap Islam. Rukun itu kalau ketinggalan salah satu aja gimana? Katanya rukun harus dijaga. Wudu, ketinggalan itu nggak cuci muka, sah nggak wudunya? Batal kalau dipakai sholat? Biasa. Nah kalau rukun Islam, ada gimana? Kalau salah satu ketinggalan? Islam. Tapi syahadat itu tidak begitu. Itulah Allah. Syahadat itu paling sakti. Sampai nggak sholat ya tetap jangan Islam. Padahal tujuannya ada Islam, mau sholat rukun Islam. Nggak sholat, nggak poso, udah 2 rukun ditinggalkan, masih tetap Islam. Orang bayar zakat pula, tetap Islam. Orang kaji lagi ya, tetap Islam. sakti nggak? Sakti. Tapi sampai sholat, ya, sampai puasa, sampai zakat, sampai haji, tapi nggak syahadat, gimana? Islam. Nggak diakui. Nggak boleh dianggap Islam walaupun haji bolak balik. Mau merasa ada. Coba Pak Marok keluar juga. Siapa nih kami? Enggak. Loh, fakta nomor. Lihat yang fakta. Ada orang busa. Umurnya masih 70 tahun. Ya, masih umur Kristen 70 tahun. Ya kan? Dulu menurutnya pakai doa, ngobrol. Caranya ya, saya sekarang. Saya Islam Pak. Wah, ada Pak Warto. Agama Islam itu tidak pernah menjanjikan pemeluknya menjadi kaya. Tapi agama Islam itu hanya mengajak pemeluknya agar menjadi orang-orang yang berbudi pekerti. Tidak pernah menjanjikan untuk pemeluknya menjadi kaya. Karena nanti kalau jadi orang Islam nggak kaya mesti jangan. Jadi orang Islam nggak enak. Aku sama kalau masuk Islam kayak malah kalau udah jadi orang Islam nanti masuk masjid bisa beli kota. Itu ngapain? Ini jadi komunikasi. Ya, Pak. Jadi tahu Ramadan dulu puasa sebulan. Udah puasa nggak dapat bayaran, katanya malah cuma lapar sama terus. Habis puasa melakukan bayar zakat. Dia bayaran Pak, takut kencang loh. Beneran ya? Iya, bener ya? Iya, udah. Ini udah sadar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa dinul Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
dosa 70 tahun yang gede dan yang kecil, yang disengaja dan tidak disengaja, yang lahir dan yang batin, terhapus semuanya, Pak. Asik nggak? Persis seperti kertas kosong. Itu hadis yang menentukan. Plus setelah itu ketika dia berbuat baik, 1 kali dibalas 10, bahkan lebih. Tapi kalau dia cuma berbuat maksiat, cuma dibalas dosanya 1. Begitu sudah syahadat, berbuat baik dapat 10, berbuat buruk cuma dapat dosa 1. Masih untung apa rugi? Untung berapa? Jadi orang itu syahadat itu sakit, Pak. Sampai ke uripnya balan seimbang. Nah, berbuat baik, berbuat jelek, berbuat baik, berbuat itu saya untung, Pak. Kok jadi orang Islam sampai masuk neraka kebangetan, terus kebangetan nggak boleh. Coba, sampai berbuat baik dapat 10, berbuat jahat jadi dosa 1, masih untung 9. Besok berbuat baik lagi dapat 9, dapat 10, 11. Terus berbuatnya jahat 1, potong 1, kan masih untung 12. Kok masih bener mau kebangetan nggak? Betul. Kapian masih aktif. Oh, nak kroso. Ya kan? Sholat ngamal mulai 10. Ngomongin uang pengen 100. Untung baru gini. Gigi 90. Sembayang pengen 5. Dino suwi sembayang pengen 5. Pahala nih saya buat kebaikan kok, ya kan? Saya nggak ngitung nilai sholatnya, kan kalau hitung nilai sholatnya kalau sholat sendiri 1, kalau berjamaah 27 atau 25, tapi tidak. Saya nilai sholat adalah kebaikan. Setiap kebaikan dibalas 10. Sampai melakukan sholat malam berarti melakukan 5 kali kebaikan 50. Ngomongin orang peng 100, untung apa rugi? Untung 50, besok ngono neh. Rugi apa untung? Iku sing marang mlebu neraka. Mergo salatmu lah, lalai. Akhirnya masuknya neraka. Siapa? Orang yang lalai. Jadi nek balan enak sahabat. Enak ya, enak dari ini. Cepet aja Pak, umur udah kepala tuh aja. Terus kami nakal tuh Pak. Tahu sampai berbuat bebas, mau ngasih 10. Kue yang lakukan itu so. Loh, berbuat baik aja, jangan 10. Terus nanti menjual ke ayam beb, cuma 1. Kan suka main sekolah nama mbeb kan. Coba itu bisa. Asik ya? Mukli. Makanya kita lu enak. Banyak banyak. Banyak. Itu faktor kedengkian itu sih. Yang merasa padahal kan dari dulu juga ditawar gitu. Dia nggak pernah diperintah apa-apa. Suruh menjadi kaulannya Gusti Allah yang murni mentauhidkan. Oh, coba campur macam-macam. Ketika Allah mau campuri macam-macam, itu namanya mensekutukan Allah. Ya Rasulullah mukhlishina lahud din. Kunafa itu jamak dari Hanif. Hanif itu hati-hati, condong fokus. Ini ada HP nggak? Dri, itu HP nanti ke injek orang. Taruh di atas meja, ditaruh. Bener nggak? Bener. Saya nyuruhnya cuma taruh meja, udah ditaruh meja kok salah. Nanti taruhnya miring-miring. Cuma tidak Hanif. Mau leseng Hanif orang ini dan
Berapa? Neng ini kok percuma. Soalnya kok kesenggol wong tiba juga pecah. Makanya saya melihat orang ini orang Hanif apa tidak cukup dengan bahasa tubuhnya. Oh ini jebul orang begini. Oh ini jebul orang begini. Oh ini jebul orang begini. Iya sikap sampai. Wong nek Hanif orang ngono, wong ini tipe. Untuk hati-hati, parok. Jangan sampai meleset sedikit pun. Aneh. Kenapa? Ini wajah dia. Lurus? Lurus. Aneh. Gak boleh. Itu tandanya orang caper. Kita gampang menilai orang. Lihat orang bahasa orang, ini orang bagaimana? Saya lagi ngajar, ini murid, kan ini mah, kan kacamata. Kalau bayi lewat, bayi nolong, ini fokus orang, goblok namanya. Lu lagi ngajar goblok, lu lagi jadi guru. Ngapain matamu belalatan? Bagaimana muridmu? Semua nggak baca? Ya. Ada yang murid? Ada. Orang dalam kali ini? Kan. Di foto. Foto. Di foto. Foto. Pasti capek. Gak ikhlas Pak. Jadi kalau bagaimana tanda daya apa? Itu udah membuktikan bahwa dia itu gak ikhlas. Nah, ikhlas kamu fokus. Sungguh-sungguh ingin menjadikan dia benar ngajinya. Kalau ada belajar ngene itu, ya Pak, saya biar matanya jelalatan, hatinya mulai nyimak. Walah, mau dapur. Arep karo murid. Aku lah tahu sapa murid. Ojo niru-niru. Fakta apa? Fakta. Ada. Mana orangnya? Mana orangnya? Ya sama-sama. Mulane hati-hati. Awas kok itu ae goblok. Iki potongannya ora itu ngomong kaos ngene kan. Nah, tadi cuma baju kuku kayak ya sangat. Paling mah buat iku kan ngono ya tapi hati-hati. Iya. Kelas 9. Wajar enggak? Wajar enggak? Wajar. Pak Warna yang ngomong wajar enggak? Wajar. Saya punya visi, punya misi kok mendirikan padepokan, mendirikan yayasan. Saya punya visi, punya misi untuk mencerdaskan anak bangsa. Balik gurunya malah yang ngono harus cerdas kon ndi muridnya. Yen motor ora kesima loh. Saya tidak sedang menegur, ini lagi ngaji bareng, Pak. Enggak dosa-dosa. Ora harus itu ngono. Aku kan ngerti awakmu ngomong kan nek kroso ya rasa. Terus. Dulu kalau saya mau kan saparannya tempeleng. Aku tidak salah. Bijaksana. Ini ngaji bareng, Pak. Enggak ngutip itu kan aku. Lalu pedes aku. Aku harap pedes ada singgung. Tambah kalau rumah buyang itu singgung. Kan aku ngomong, saya lagi ngajar. Ini murid saya ngajar, dia lagi baca, saya nyimak. Baikin lewat. Aku kan belum foto-foto. Aku foto-foto kan gue nyimak ini aku dunia. Ya kan? Ben motornya bener kan? Baikin lewat tuh. Orang-orang. Fokus yang betul saya. Saya kalau yang di foto saya kok. Yang di foto. Ini kesimak nggak? Iya.
Umpama aku sebagai pengawas penilik sekolah tetap belum sing ngono sing fokus ndak semua jenduang awak kayak lho murid. Akhirnya saya nggak mau. Ini namanya ngaji bareng-bareng. Bersinggung nggak? Pedes nggak? Pedes. Boten, ayo naik ke terima buka baju. Masukkan bagus. Masukkan orang ayo buka baju. Aku gerak. Kenapa ini? Ngomong terang-terangan, ngomong diomong nuwe. Orang zaman sekarang nggak bisa disindir-sindir Pak. Orang sekarang bisa disindir nggak? Nggak bisa disindir. Tolong gimana baru ngerti itu. Tolokin biji, baru ngerti itu. Bahasa-bahasa itu nggak ngerti orang zaman sekarang. Ini itu nggak jalan. Ini yang jalan. Oh ini kecuali Assalamualaikum. Jawab. Mana tuh? Ini orang yang ngomong dewe. Apa? Mas loh. Enakan mana begini daripada sama tak dijamin. Enakan begini Pak. Iya lah. Enak aja enak aku mah. Panik ini loh gue. Serba orang mau undang saya untuk begini itu 3 bulan sebelumnya rapat dulu. Teman gak enak kamu. Enaknya nih Pak Joy enak kamu. Kok ini enak aku gak enak. Kok cari rumah orang buyang gue. Bener gak? Rapat panitia orang. Hah? Ampropi orang. Orang-orang kalau jadi saya gini rapat menegakkan yang mana? Iya, rapat. Untuk panitia. Saya mau foto di masjid itu. Sebelum Ramadan kita rapat dulu panitia betul enggak? Ini yang rapat kan? Enggak. Cuman Pak Dedi yang sedikit. Pak itu jadi tapi orangnya nggak bisa hadir Pak. Nanti ya aku yang ngomong ada rapat bareng orang. Gitu Pak. Lah iya mau nyatane ngono. Oh kasih nyata. Aku yang ngambil titen, anggar Pak Dedi naik teng-teng madem. Ah dia no urusan. Oh nggih aku ya. Nek ra khotbah boleh. Mbok yo rapat ah. Udah dasar kata rapat. Ya kan punya program ya kan rapat bulanan, rapat tahunan, rapat 5 tahunan. Guru-guru itu biasanya rapat saat ini sekolah itu ada komite rapat komite ya kan Pak rapat komite sekali nanti kita lanjutkan di pertemuan sampai ini besok judul kan orang pertemuan ini nggak bisa yayasan nanti kita baca pada pertemuan selanjutnya apa sekarang tahun rapat yayasan apa ya? Itu yang jadi masalah. Apa yang jadi masalah itu? Lupa. Hari kita pun begitu. Wa ma umiru ila liya'budullah mukhlisina lahuddin kunafa'ah. Yang aneh. Ya benar. Kurang aneh. Aneh itu lebih hati-hati. Warok takwa itu tawadu ya qanaah taunya warok yakin tak kok bau ya kan takwa itu misalnya tawadu ini kita tawadu ini kita tawadu enggak mulutnya juga memang kayak buris lowo ini kan watak. Kalau waktu bisa diobati ono bene watak ono bane ya, Pak. Pak Wato watak ayo ngene iki lambene ngene iki tawajuhe Pak Wato ngene. Pak Wato ketemu Pak Tarso, kowe gak ketemu, rong wulan ketemu ning Jolo. Dia coba nang itu tawajuh saya. Ini betul. Sadar Pak Wato kok ngono. Jawa Timur itu.
Awak dua wong Jawa Timur kayak gitu. Ya cukup 20 jalan nang dia kan. Mulai sing orang semua kita rokok sama itu kan banyak. Dia ada. Kita kan jangan sok suci ya. Pahami kalimat. Ini siapa yang bicara? Ini kalimat apa? Biasanya digunakan untuk apa? Dia namanya. Bahwa apa cocok kemengono ngomong ini tawadhu, ini tawadhu. Untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan saya. Ya benar. Warok, ngajak sampean warok itu hati-hati. Ojo hati-hati kayak. Kowe lagi mikul amanat. Enggak semuanya lo wakul. Ojo kembali kacang gelah. Nunggu wakul lo gembelengan. Nek wakul yang gremcang kuwi. Segane jadi bundul. Gini. Jadi tawadhu, warok, qanaah itu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Enak nggak? Aku dino ini biasanya oleh 500, tapi dino ini mau oleh 100. Qanaah 100 inilah yang terbaik untuk saya menurut Allah. Timbangannya 500 hari ini tapi tidak baik untuk saya. Tapi 100 hari ini yang terbaik menurut Allah untuk saya. Alhamdulillah. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Terus kita bersyukur. Justru ketika syukur itulah mengundang tambahan yang lain yang kita tidak pernah tahu datangnya dari mana. Takwa harus ada qanaah enggak? Ketika tidak qanaah, takwa enggak, Bang? Enggak. Oke? Ketika dia tidak hati-hati, tidak warok, takwa enggak orang? Enggak. Ketika tidak tawadhu, takwa enggak dia? Takwa itu tawadhu, warok, qanaah. Dan gimana kamu takwa? Takwa syaratnya iman. Nah, iman terus ibadah. Ibadah itu kudu mukhlis, ibadah itu kudu yakin. Sampean saya ngimami, tapi sama dia yakin sama saya, sama aku sama saya, berjamaah sama saya bagaimana jamaah? Oke. Makanya wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudina hunafa'a baru wa yuqimus sholata wa yutuz zakat. Pokoknya kalau aqimus sholat wa yutuz zakat, amanu wa amilus sholihat. Satu ikatan tidak bisa dipisahkan. Betul nggak? Kenapa orang yang sholat harus zakat? Karena sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan zakat insya Allah perbuatan keji, perbuatan mungkar akan tercegah. Orang nyolong karena kepepet, orang bohong karena kepepet. Tapi dengan zakat, ketika dia sudah hilangkan kekurangannya, kepepetannya, dia nggak akan berbuat keji dan tidak akan berbuat mungkar. Makanya aqimus sholat kudu wayo terus zakat amanu wa min sholihat. Kowe nek aku iman amamu mesti baik. Oke? Wayo terus bagi musola wayo terus zakat. Wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Itulah dinul qayyim. Itulah Islam. Oke ya, wadzalika dinul qayyimah. Akhirnya setelah pecah, orang umat terpecah menjadi dua. Ada yang kafir, ada yang iman. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahli kitab, dari golongan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik. Jadi ahli kitab ada yang kafir, ada yang iman. Orang yang kafir dari ahli kitab
dan orang-orang yang tetap dia musyrik menyekutukan Allah binari jahannam, tempatnya nanti di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Ulaika, mereka itu hum, ya mereka itu orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin itu khairul syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya manusia. Orang yang kafir, orang yang mensekutukan Allah. Oke, bro? Paham? Tidak perlu diperjelas. Wis paham? Sebaliknya, innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, wa amilus sholihat, dia beramal soleh, ulaika mereka itu hum, ya mereka itu, mereka siapa? Yang beriman dan beramal soleh itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Pertanyaan, ada dua manusia, ini sebaik-baik manusia, ini seburuk-buruk manusia, pilih hindi. Harus jadi beriman dan amal soleh. Kalau pengen buruk, jadilah orang yang kafir dan mensekutukan Allah. Please, ini we maksa iman Gusti Allah ora rugi, ora untung. We do kafir do musyrik Gusti Allah ya ora rugi. Please, apa ya? Bijaksana ya, kan sudah ada ikut. Mau pilih Lailatul Qadar, apa milih Lailatul Qadar? Loh, kalau pilih Lailatul Qadar, amanu wa amilus. Kalau milih Lailatul Qadar, kafaru wal musyrikin. Oke? Nah ya, lanjut. Kalau sudah jadi orang beriman dan beramal soleh, dia menjadi sebaik-baik manusia. Emang cukup cuman baik dok, cuman dibilang baik. Ya benar, cuman dibilang baik dok, cukup. Kepala orang kafir sama masyarakat pasar dulu itu baik, tetap baik. Kalau kafir ya pak, cuma cukup dianggap baik. Tapi ada balasan yang setimpal ketika engkau memilih menjadi sebaik-baik manusia. Jazaa'uhum, zanya panjang bukan ya. Jazaa'uhum inda rabbihim, balasan mereka itu nanti di sisi Rabbnya. Tuhan dekat apa jauh? Tuhan dekat apa jauh? Balasannya dalam waktu dekat apa dalam waktu yang jauh? Yakin. Karena balasan dari Rabbihim. Rabb dekat apa jauh? Dekat. Kalau gitu ketika balasan dari Rabb itu waktu dekat apa waktu jauh? Dekat. Nah, dekat jauh. Betul nggak? Ya. Jazaa'uhum, balasan mereka. Mereka siapa? Yang beriman dan beramal soleh, yang menjadi sebaik-baik manusia. Inda rabbihim, di sisi Tuhan. Jadi balasan datang dari sisi Allah. Allah dekat. Jadi balasannya dalam jangka waktu dekat. Apa itu bentuknya? Jannatu adnin, surga yang tetap. Surga yang tetap itu bukan mampir. Loh, menetap dengan mampir sama enggak? Pilih mampir itu apa menetap? Iya. Kapan pilih netep pengennya apa mampir wae? Netep, Pak. Yeah. Taman surga kok.
Ada dia begini, dia aku begini dong. Natep. Kalau bahaya tetap. Wong nek netep itu tandane wong betah. Mungkin di tamane swarga wae ora betah kok. Iya, harus betah netep ning swargane wong ning taman itu seenak-enake, Pak. Iya. Kalau kita ada rumah, istana kemudian ada taman, enak-enaknya tempat kan di taman itu kan. Iya. Di tamannya aja sebenarnya betah, Pak. Coba kerajaan, mesti ada taman sering berdari. Tempatnya bengong seneng-seneng, Pak. Ke istana, taman ketemu aku. Mesti Riko, temo. Kalau Pak harus ngadu ke taman, seneng nanti seneng di taman apa seneng ngobrol karo aku? Taman, Pak. Neng taman iso karaoke ya. Neng taman wae sampean ora betah kok ngaku arep netep neng taman swarga wae ora. Mulai iku jujur apa? Sendiri. Soleh hilang. Tuh. Karena yang pengajian ngomong wis ora betah. Solehnya masih ada apa hilang? Masih Ini baru. Hah? Soleh apa enggak? Soalnya. Hah? Tapi soalnya yang galak. Kalau Pak. Soleh hilang soleh. Oh iya. Fakta apa fiktif? Jadi jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin, itu surga yang tetap. Kamu menetap di situ. Kamu mampir terus metu neh lho. Mlebu tok neh kan. Misalkan mampir dulu. Saya besok tuh pagi-pagi ada tugas Bu. Maaf ya saya mau istirahat. Kira-kira nek tinggal istirahat sampai masih betah enggak? Mungkin kalau wah pusing. Ini guru-guru pamitan kan. Enak. Tapi kalau kamu menetap, di surga menetapnya gitu. Kalau yang seburu-buru manusia menetapnya di neraka jahanam. Ini surga dan nah plus di situ tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mili Pak, mengalir orang muncrat Pak. Nah muncrat tempias. Di surga enggak muncrat lah. Mili tajri dong. Tajri itu mengalir. Kemudian itu bisa buat cuci otak apa terapi otak. Iya kan? Dan itu adalah lambang kemakmuran, lambang kesuburan. Hidup di dalamnya menetap dengan penuh kesuburan dan kemakmuran. Paham ya? Ada kehidupan yang subur makmur. Rumah ripah loji, topol tentrem kartotur, kawan kita nek kultur nganggo bahasa itu keren ini. Dalam ya. Pol, paham ya? Setelah itu apa? Khalidina fiha. Mereka itu kekal di dalam surga yang tetap menetap di surga Aden itu kekal. Bukan cuma kekal, fiha di dalamnya abadan, abadi. Senang nggak diselingi susah, sehat nggak diselingi sakit, cantik nggak diselingi Jelek. kenceng nggak diselingi reot, muda nggak diselingi khalidina fiha abadan. Kuat video dari 40 tenang lah kamu jangan rendah diri kalau usiamu tetap semangat 45 betul nggak?
Kowe la haula wala quwata. Tapi ada ilah bilang, aku udah akan kasih kekuatan nanti. Widodari batangku kecilnya aku udah kasih kekuatan. Tak kasih kekuatan kamu bisa melayani 100 kali dalam satu. Nek kekuatan 100 widodari batang puluh dipukul rata semua kebagian, terus 100 dibagi 40 berapa batang? 1,5. Tuh, diam-diam ngitung dong. Diam-diam ngitung dong. Berarti satu bidadari kebagian 2 sepotong. 2 sepotong. Kok dicabut lah? Lu sebelahnya dong. 2 sepotong rambut. Rambut. Tekniknya 2 sepotong. Kok cuma sepotong lah? Benar, deal. Enggak diselingin dong. Kurang gawean. Acil, Pak. Kurang gawean ngitungnya. Di sana kan gawean. Iya, Anu gawean, di sana mau widodari ya. Kan mau ngerjain percetakan murah terus. Hanya ada cuma bidadari itu kan ngerjain bidadari aja. Dan dikasih kuat, nggak perlu minum jamu. Kenapa? Tajri minta tinggal anggar. Di bawahmu mengalir sungai Bengawan. Kok tidur rasa susu? Kok tidur rasa madu? Kok tidur rasa strawberry? Kok tidur rasa anggur? Hebat juga. Mau dikira kalinya kalau kali pasar bocah mampu ya. Bukan plastik pada letus. Makanannya sawah. Manawas ada nggak di koran? Makanan apa? Sudah. Sobatnya batas ombak meter panjang umur berapa kok? Panjang umur sampai 200 apa? Boleh langsung kojar yang 10 berarti 8 kali 10 umurnya 830 tahun. Kalau apa kira-kira Mbak Min boleh 800 ya? Tapi rasa khawatir masalah umur. Di sana nggak ada tuan, nggak ada. Oke? Abadan. Udah begitu apa enaknya dia? Radhiyallahu anhu. Allah itu ridho banget sama kamu. Coba zaman ini kalau Allah ridho, wes sakar marmo kowe. Itu Allah ridho, kok wes pengen kabeh. Nah, gimana? Enak nggak? Radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka itu. Wes ayo, aku ridho, aku seneng banget dalam kamu. Enak nggak? Disenengkan Gusti Allah itu coba Pak. Terus apa? Terus bagaimana kita yang di surga? Baradu anhum. Kalau tadi Allah radhiyallahu anhum kan Allah sendiri. Allah ridho pada mereka yang beriman dan beramal soleh, yang menjadi khairul bariyah. Sebaliknya baradu anhu, dan mereka ridho kepadanya. Nya satu kan bu itu siapa? Ridho kepada Allah. Allah ridho, kita ridho. Rodiatan man itu syaratnya. Jiwane kudu tenang. Nafsunya mutma baru irji ila rabbiki rodiatan man. Karena yang di surga nanti Allah ridho jenengan yori radhiyallahu anhu wa radu anhu. Terus dalika yang bisa begitu itu liman hanya bagi orang khosiyya rabbahu yang hanya takut kepada Tuhannya. Dia nggak pernah takut kehilangan rezeki, dia nggak pernah takut nggak bisa makan, dia nggak pernah takut sama virus, dia nggak pernah takut sama kopek, dia nggak pernah takut sama setan, dia nggak pernah takut sama bini, dia nggak pernah takut. Takut sama bini, nggak sama sesuatu Pak. Buset gue. Termasuk surga radhiyallahu anhu wa radu anhu dzalika liman khosyiyah yang begitu hanya untuk orang yang takut kepada Allah. Padahal yang dikategorikan takut kepada Allah itu cuma ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Inama sesungguhnya yaksallaha orang yang hanya takut kepada Allah min ibadihi dari hamba-hamba Allah al ulama yang jadi ulama. Jadi cirinya ulama nggak pernah takut nggak makan, nggak pernah takut nggak punya duit, dia hanya takut kepada Allah. Takut apa? Takut kalau Allah nggak ridho. Jadi nurut terserah ya Allah, aku arep kok dadekno apa, arep kok gawe apa, kok dadekne ndi sak arepmu, sing penting engkau tetap ridho kepada. Kau masuk neraka, monggo. Yang penting tetap berada dalam ridhomu. Loh, neng rokok dalam ridhomu enak nggak? Enak. Takut. Anggal bener. Jadi zaman itu sudah ulama. Ulama itu dari Jawa, ulama cirinya yang hanya takut kepada Allah. Ketika zaman takut kepada Allah, kemudian takut lagi sama setan, ini ada sekutu enggak? Ada sekutu enggak? Ada. Jangan takut kecuali hanya kepada Allah. Wow. Gue banget. Sadaqallah. Maha benar. Nyata apa tidak? Oke, demikian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbik firwarhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada hal yang mau disampaikan dan ditanyakan, nanti kita sambil ngopi santai bersama-sama sambil kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim balik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi